Lagi-lagi, harapan untuk perdamaian cepat di Ukraina meredup. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara mengejutkan mengumumkan pembatalan pertemuan puncaknya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang sebelumnya dijadwalkan untuk membahas gencatan senjata di Ukraina. Alasan Trump sangat blak-blakan, "Saya tidak ingin pertemuan yang sia-sia. Saya tidak ingin membuang-buang waktu." Pernyataan ini mengonfirmasi sinyal yang sebelumnya diberikan oleh pejabat Gedung Putih dan Kremlin, yang mengatakan pertemuan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Penundaan ini bukan hanya soal jadwal, guys. Ini adalah indikasi adanya perbedaan pandangan yang sangat mendasar tentang bagaimana mengakhiri konflik di Ukraina. Apa tuntutan, gila, Rusia atas wilayah Donbas yang membuat Trump memilih mundur? Mengapa pertemuan persiapan tingkat menteri juga dibatalkan? Dan apa arti dari pertemuan yang sia-sia ini bagi nasib Ukraina? Dalam 7 menit ke depan, kita akan bedah mengapa diplomasi tingkat tertinggi ini gagal sebelum dimulai. Alasan Trump tidak ingin sia-sia. KTT antara Trump dan Putin, yang sebelumnya dirumorkan akan digelar di Hongaria dalam waktu sekitar 2 minggu, kini dibatalkan, setidaknya untuk waktu dekat. Keputusan Trump untuk menunda pertemuan didasarkan pada prinsip efisiensi diplomatik. Trump secara jelas menyatakan bahwa ia tidak akan menghadiri pertemuan jika ia merasa hasilnya akan sia-sia atau tidak substantif. Sinyal penundaan juga dikonfirmasi oleh Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, yang menyatakan bahwa tidak ada kerangka waktu pasti yang ditetapkan di sini. Persiapan diperlukan, persiapan yang serius. Pernyataan dari kedua belah pihak mengindikasikan bahwa perundingan yang terjadi sebelumnya, termasuk percakapan telepon, sangat jujur, yang diklaim Kremlin, ternyata gagal menghasilkan kesamaan pandangan yang cukup untuk menjamin kesuksesan pertemuan puncak. Beda pandangan Donbas, seluruh wilayah versus pembekuan garis. Penyebab utama dari kemunduran diplomatik ini adalah tuntutan teritorial yang kontradiktif mengenai wilayah Donbas di Ukraina. Selama akhir pekan, Rusia mengirimkan komunike tertutup kepada Amerika Serikat melalui pejabat anonim, yang isinya sangat jelas, Rusia menuntut kendali atas seluruh wilayah Donbas di Ukraina. Tuntutan ini berarti pengakuan de facto dan de jure atas penguasaan Rusia di wilayah tersebut, melampaui garis pertempuran saat ini. Tuntutan Rusia ini bertentangan dengan keinginan yang diutarakan Trump sendiri, yang pada hari Minggu menyatakan niatnya untuk membekukan garis pertempuran di tempatnya saat ini. Jika Trump setuju membekukan garis, itu berarti mengunci sebagian wilayah untuk Rusia. Tetapi jika Rusia menuntut seluruh Donbas, maka perundingan tersebut akan sia-sia, karena menuntut konsesi yang jauh lebih besar dan tidak realistis bagi Amerika Serikat untuk didorong ke Kiev. Perbedaan fundamental ini membuat perundingan puncak tidak mungkin menghasilkan gencatan senjata yang disepakati bersama. Pembatalan pertemuan persiapan tingkat menteri. Penundaan pertemuan Trump-Putin semakin diperkuat dengan pembatalan pertemuan persiapan yang seharusnya digelar antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan mitranya dari Amerika Serikat, Marco Rubio. Awalnya, kedua menteri mengadakan panggilan telepon, tetapi Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa pertemuan tatap muka lanjutan tidak akan berlangsung. Menteri Rubio dan Menteri Lavrov telah melakukan panggilan telepon yang produktif. Oleh karena itu, pertemuan tatap muka tambahan antara menteri dan menteri luar negeri tidak diperlukan. Meskipun terdengar positif, pembatalan pertemuan persiapan ini menunjukkan bahwa panggilan telepon tersebut gagal menjembatani jurang perbedaan mengenai Donbas. Jika perundingan di tingkat menteri saja tidak dapat mencapai kemajuan substansial, maka pertemuan puncak antara kedua presiden memang berisiko besar menjadi pertemuan yang sia-sia, seperti yang dikhawatirkan Trump. Pembatalan KTT Trump-Putin adalah pukulan telak bagi upaya diplomatik jangka pendek untuk mengakhiri konflik Ukraina.
Hal ini mengonfirmasi bahwa tuntutan Rusia yang menuntut kendali penuh atas Donbas terlalu berat untuk dipertimbangkan oleh AS. Trump memilih untuk tidak membuang waktu dalam pertemuan yang sejak awal sudah memiliki premis gagal. Implikasinya sangat jelas. Konflik berlanjut, perundingan perdamaian kembali terhenti, dan pertempuran kemungkinan akan berlanjut di sepanjang garis depan yang ada. Jalur diplomatik level up, sekarang, bola panas kembali ke tangan negosiator tingkat rendah untuk mencoba menemukan formula baru yang dapat diterima sebelum pertemuan puncak dapat dijadwalkan ulang. Penolakan Trump untuk bertemu menunjukkan bahwa bahkan di tengah hype diplomatik, perbedaan fundamental mengenai kedaulatan wilayah tidak dapat diabaikan.